Shalom jemaat dan dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah kembali. Mari kita siapkan hati kita di dalam memasuki ibadah dengan bersaat teduh. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Ibadah kita pada hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan memuji dan menyembah Tuhan, dengan membawa setiap rasa syukur kita di hadapannya. Kita pujikan KPPK 43, puji Tuhan, Allah penebusku. Ku puji Tuhan, oh Allah penebusku, puji dan syukur ku bawa padamu. Di hadapan Tuhan aku bersujud, dengan sukacita aku memujimu. Ku menyembah dan memuji Allah Bapa, di bawah naungan-Mu ku aman selalu. Bahaya menyerangku, Kau tak tinggalkanku. Sandar kuasa-Mu dan ku menanglah. Ku bersyukur dengan segenap hati, ku pujian, ku naikkan kehadirat-Mu. Ku bersyukur dengan segenap hatiku, pujian ku naikkan kehadirat-Mu, dan lengan kuasa-Mu yang melindungiku. Padamu ku puji selama-lamanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memasuki di dalam doa syafaat, mari kita naikkan Allah peduli. Kita tahu bahwa banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Suka dan duka yang boleh kita rasakan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat di dalam hati bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli.
sebab Allah mengerti. Sekali lagi kita katakan, banyak perkara yang tak dapat mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Sebelum kita lebih lanjut dalam ibadah ini, mari kita masing-masing mengaku dosa dan mohon pengampunan Tuhan, supaya tidak ada dosa menghambat ibadah kita. Kita doa dengan diam-diam di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mohon pengampunannya. Dengarkanlah pengakuan dosa dari umat-Mu ya Tuhan, karena kehidupan kami terbuka di hadapan Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu dan layakkan kita beribadah kepada Tuhan. Terima kasih pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih jaminan hidup kekal dalam Tuhan Yesus. Terima kasih pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami dari hari ke hari, dalam setiap keluarga, rumah tangga, dan usaha dan pekerjaan, kepada para pelajar, siswa, dan mahasiswa. Bersyukur bersama beberapa saudara kami, beberapa keluarga yang sudah sembuh dari COVID. Bagi mereka yang masih sakit, Tuhan ulurkan tangan yang penuh kuasa, menjamah, menyembuhkan mereka dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Berdoa untuk Miao Chen yang ada COVID dan juga ada kanker di payudara, Tuhan jamah sembuhkan. Bapak Fran Prasetyono, Tuhan menjamah menyembuhkan. Ibu Lim Iskarianti, Tuhan menjamah menyembuhkan. Mohon kekuatan kesehatan untuk Ibu Itseing, Wong Yuli, demikian juga untuk Ali, untuk Mimi, untuk jemaat-jemaat yang mengalami sakit yang Engkau ketahui dimanapun mereka berada. Ulurkan tangan yang penuh kuasa menjamah menyembuhkan mereka. Dalam pandemi COVID-19 seperti ini ya Tuhan, kami tidak ada perlindungan lain. Kami hanya berseru kepada Allah, penguasa alam semesta yang memelihara kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, lindungi kami ya Tuhan, supaya tidak terpapar. Kalaupun ada yang terpapar COVID-19, Tuhan menjamah menyembuhkan dan berikan pengharapan bahwa Tuhan pasti menolong kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Mari Tuhan memberkati bangsa ini ya Tuhan, menolong pemerintah, menunjukkan bijaksana dalam menanggulangi COVID, dalam pemulihan ekonomi, dalam pencegahan terorisme dan pencegahan korupsi, supaya bangsa ini boleh bangkit dari keterpurukan. Dan ya Tuhan, bila orang-orang percaya diberikan kebebasan, terus beribadah dan mengabarkan Injil Tuhan di negara ini, sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami juga berdoa untuk masyarakat yang terdampak
bencana alam, baik itu banjir, tanah longsor, gunung Merapi. Tuhan, biar Engkau sendiri berbelas kasihan melalui lembaga-lembaga sosial, melalui gereja-gereja Tuhan, melalui pemerintah, memberikan pertolongan kepada mereka. Tuhan, Bapa di surga, kami juga berdoa dan menyerahkan dalam tangan Tuhan jemaat GKI dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka. Engkau atasi, berikan jalan keluar. Yang kekurangan, yang mengalami masalah finansial, Tuhan atasi, berikan jalan keluar. Yang mengalami masalah rumah tangga, berikan kerukunan, keharmonisan, dan kebahagiaan. Yang mengalami kelemahan iman, Tuhan teguhkan iman kami, terus setia percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami pun bersyukur bersama saudara kami berulang tahun dari tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 25 Februari yang akan datang. Mohon berkat Tuhan untuk Mancen, untuk Bun Junfa, untuk Roy Marulido Situmorang, untuk Indra Suhirman, untuk Ku Fikyun, untuk Dela Febriani. Tuhan yang mengaruniakan usia, Tuhan berkati masa depan saudara kami ini, berkesehatan, beri damai sejahtera, berkati keluarga rumah tangga, berkati usaha dan pekerjaan, maka teguhkan iman percaya, terus setia mengiring Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur Kau telah mengutus hamba-hambamu yang akan melayani di ibadah satu pendeta Lot Natigor Sihombing, dan kebaktian kedua pendeta Hendra Buana. Engkau pakai dan urapi masing-masing hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat yang hadir. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa syafaat kami yang kami panjatkan dengan ucapan syukur pada Bapa di surga dalam nama yang Maha Kuasa, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat, kita kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberikan salam damai satu dengan lain. Selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan yang kita berikan. Jemaat dipersilakan untuk mentransfernya melalui rekening gereja yang tertera di layar kaca saudara. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian memperkenankan hati Tuhan, KPPK 279. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami telah memberikan persembahan, biarlah ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ayat hafalan kita untuk hari ini terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 5. Kita akan membacakannya sebanyak 2 kali. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat
bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil kita pujikan pertolongan. Di manakah kita mendapatkan ketenangan jika bukan dekat dengan Tuhan? Dekat dengan Tuhan membuat hati kita damai, sejahtera, dan sukacita. Hatiku tenang, dekat denganmu. Hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Sekali lagi, hatiku tenang, berada dekat-Mu. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Jemaat yang kasih, mari kita berdoa terlebih dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu, mohon pimpinan dan pertolongan dan berkat-Mu, baik bagi hamba-Mu yang berbicara dan jemaat-Mu yang mendengar. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Khotbah pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15 tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya.
dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya itu, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membuat dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Tema kita adalah kekuatan dari belas kasih. Kalau kita membaca tadi Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15 yang juga ditulis oleh Matius, Markus maupun Lukas, dalam Matius 14 ayat 3 sampai 21, Markus pasal 6 ayat 32 sampai 44 dan Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17, ini adalah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dan itu hanya laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Maka kita asumsikanlah yang hadir pada waktu itu sekitar 10.000 orang yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Dan di dalam Injil Yohanes ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah merupakan mujizat yang keempat sebagai tanda mesianis yang mengingatkan bangsa Israel bahwa nenek moyang mereka diberi makan di padang belantara, di tempat yang tanpa fasilitas, di lokasi yang tidak ada sumber makanan selama 40 tahun. Tetapi Tuhan memelihara nenek moyang mereka dalam perjalanan di padang belantara itu. Dan yang tidak boleh kita lupakan dari bacaan kita ini adalah bahwa dari ketiga Injil yang lain, pada waktu itu sudah mulai malam. Jadi resiko, khotbah belum selesai. Mereka masih ingin mendengarkan Tuhan Yesus. Cukup lama mereka. Dan waktu sudah mulai malam. Dan mereka pasti membutuhkan makan. Maka dengan tema kita adalah kekuatan dari belas kasih. Berdasarkan teks ini, dalam narasi ini kita dapat belajar hal-hal bagaimana belas kasih Allah yang dinyatakan secara nyata, secara konkret, bukan hanya secara teori, sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan Tuhan selalu memperhatikan kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan makan, seperti di dalam doa Bapa kami juga diajarkan di situ betapa pentingnya, betapa mendasarnya makan sebagai kebutuhan manusia sampai hari ini
manusia tetap membutuhkan makan. Dalam bacaan kita ini kita sudah membaca bagaimana orang berbondong-bondong ingin menyaksikan perbuatan mujizat Tuhan Yesus dalam menyembuhkan orang sakit. Dan sekitar 5.000 orang itu mereka datang kepada Tuhan Yesus. Lalu pelajaran apa yang dapat kita ambil berdasarkan atau memperhatikan tema kita, ya, kekuatan dari belas kasih. Yang pertama kita belajar ialah bahwa Tuhan memperhatikan kebutuhan manusia. Tuhan adalah pencipta manusia. Tuhan adalah yang paling tahu apa itu kebutuhan manusia. Di dalam doa Bapa kami itu juga begitu jelas, ya, kebutuhan-kebutuhan manusia diajarkan. Kebutuhan makan secukupnya, kebutuhan pengampunan, kebutuhan pemeliharaan, penjagaan dari yang jahat, dan pengakuan bahwa Tuhan itulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Bahkan seringkali manusia tidak tahu akan kebutuhannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang paling tahu apa yang persis dibutuhkan oleh manusia. Dan Dia yang menyediakan kebutuhan itu. Yang kedua, keterbatasan manusiawi dalam menyikapi situasi. Tuhan bertanya, di mana kita akan memberi roti supaya mereka dapat makan, seperti disebutkan dalam ayat 6. Bagi Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan banyak orang, sudah melakukan banyak mujizat, tentu bukan masalah untuk memberi makan sebanyak itu. Namun bagi manusia, itu memang mustahil. Dan dalam hal ini diwakili oleh Filipus. Itu masalah besar. Ribuan orang berkumpul di tempat yang tidak ada fasilitas, di tempat yang tidak ada orang menjual makanan. Lalu dari mana mereka akan bisa makan? Dan memang Filipus itu selalu reaktif. Nanti dalam pasal 14 ayat 8, di situ juga Filipus tidak tahu siapa itu Bapa. Padahal dia sudah sekian lama, ya. Ini sudah menjelang Paskah, ya. Itu berarti kurang lebih sudah 3 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sudah menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sudah melihat begitu banyak mujizat, tetapi toh tetap di dalam keterbatasan manusiawi. Apa yang dijawab oleh Filipus memang dapat dimengerti. Apa yang dijawab oleh Filipus itu sangat manusiawi, bahwa untuk konsumsi sekian banyak orang tidak cukup dengan 200 dinar. Dikatakan 200 dinar pun tidak cukup. Itu apa artinya? Jadi kok 200 dinar itu kira-kira merupakan gaji buruh selama 1 tahun. Bayangkan kok 1 tahun dapat 200 dinar, sudah mati semua, mati kelaparan. Atau jika 12 murid kerja selama 1 bulan, artinya 5.000 orang lebih itu, bagaimana bisa menahan lapar selama 1 bulan? Ya, mereka sudah mati semua. Uang yang sedemikian banyak itu tidak mungkin untuk mencukupi kebutuhan ribuan orang sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh para murid. Itu cara berpikir Filipus. Memang itu logis. Bisa dimengerti, bisa difahami. Bahwa 200 dinar pun tidak cukup. Bahkan kalau 12 murid itu dikerahkan untuk bekerja 1 bulan. 1 bulan. Lalu 1 bulan tidak makan. Lalu bagaimana dengan ribuan orang itu? Jadi apa yang dikatakan oleh Filipus ini memang ini sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian menyusullah Andreas yang mengatakan bahwa dia menemukan seorang anak yang mempunyai 5 ekor ikan dan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan.
Jadi 5 ketel roti dan 2 ekor ikan dibandingkan dengan 5.000 orang laki-laki atau asumsi 10.000 orang yang berkumpul di situ, mana mungkin? Mana mungkin 5 ketel roti dan 2 ekor ikan itu bisa dikonsumsi mencukupi kebutuhan ribuan orang? Mustahil. Namun apakah artinya itu? Apa artinya 5 ketel roti dan 2 ekor ikan itu untuk sekian banyak orang? Jadi sebenarnya baik Filipus maupun Andreas sama-sama mewakili kemustahilan suatu fakta. Tidak ada jalan keluar menurut logika mereka. Jadi baik Filipus maupun Andreas sebetulnya mengungkapkan kemustahilan manusia, ketidakmungkinan manusia. Tetapi Filipus dan Andreas tidak mampu mengerti ada kemampuan, ada kekuatan, ada kemungkinan di luar kemampuan manusia. Allah mengerti keterbatasan kita. Tuhan tahu persis siapakah kita. Tuhan tahu persis bahwa manusia itu terbatas. Keterbatasan kemampuan, keterbatasan mencari jalan keluar, keterbatasan dari masalah-masalah yang sedang dihadapi. Juga barangkali sekarang ini kita juga merasakan satu tekanan, satu kondisi, satu keadaan yang rasanya tidak selesai-selesai. Sudah 2 tahun dunia mengalami kesulitan. Ada upaya, ada usaha manusiawi. Tetapi toh kita belum tahu kapan akan berakhir. Jadi, bukan hanya Andreas dan Filipus yang mengungkapkan keterbatasan pengertian, keterbatasan kemampuan manusiawi, tetapi dari masa itu, dari ribuan orang itu, yang sudah menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, termasuk pada waktu mereka dikenyangkan dengan 5 ketel roti dan 2 ekor ikan itu. Reaksi mereka dari satu sisi memang manusiawi. Karena bangsa ini sedang dikuasai oleh bangsa lain. Dikuasai oleh bangsa Romawi. Mereka sudah lama ingin keluar dari penjajahan dan penguasaan bangsa lain. Seandainya Yesus jadi raja yang mampu memelekkan orang buta, yang mampu menyembuhkan orang lumpuh, yang mampu menghidupkan orang mati, pastilah Yesus mampu mengusir bangsa Romawi yang menguasai bangsanya. Jadi muncul keinginan politis dengan mau mengangkat Yesus menjadi raja, itu dalam ayat 14 dan 15. Tentunya Yesus akan mampu melawan bangsa Romawi. Jemaat yang kekasih, Yesus memang raja. Raja di atas segala raja, pencipta langit, bumi dengan segala isinya. Tetapi Yesus menjadi raja bukan cara seperti yang diinginkan oleh manusia. Bukan menjadi raja secara manusiawi. Nah, ini contoh-contoh sikap manusia yang begitu terbatas. Dibatasi oleh cara berpikir. Apakah cara berpikir secara ekonomis, ya, kebutuhan makan, minum, maupun cara berpikir secara politis. Politis dalam pengertian penguasa yang bersifat kekal, yang bersifat abadi. Karena kekuatan politis dimanapun dari zaman dulu, sekarang sampai yang akan datang, kekuatan-kekuatan itu terbatas oleh waktu dan batasan-batasan yang lain. Dan Yesus bukan sebagai raja yang terbatas seperti itu, dan bukan karena diangkat oleh manusia. Yang ketiga, kita belajar dari Tuhan. Kuasa Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar. Bagaimana Tuhan memberikan
jalan keluar dari kebuntuan cara berpikir manusia. Tuhan mempunyai kuasa yang melintasi segala batas, yang tak terpikirkan oleh manusia. Ia mampu sejak awal menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi menggunakan yang sudah ada semakin bermanfaat. Bangsa Israel sudah belajar bagaimana leluhur mereka, bagaimana mereka dibebaskan dari Mesir, dari perbudakan. Dan selama 40 tahun mereka dipelihara oleh Tuhan di padang belantara. Mereka tetap kenyang. Mereka tetap disupport dengan makanan, minuman, mana, daging, air, dan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendasar disuplai oleh Allah di tempat yang tidak disediakan oleh bangsa orang manapun. Mereka sudah dibebaskan itu dengan kekuatan yang sungguh melintasi segala kekuatan. Berada di padang belantara, mereka betul-betul mengalami apa artinya belas kasih Tuhan. Allah yang begitu besar, Allah yang begitu peduli, dan semua itulah dalam penggenapan rencana Allah yang telah memilih Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kalau kita kembali ke belakang, siapa itu Abraham? Mana mungkin Abraham itu mempunyai anak? Tapi Tuhan berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan jadi berkat. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Tetapi dia sudah tua. Istrinya juga mandul. Itu artinya ialah bahwa Abraham itu mempunyai anak karena kuasa Tuhan. Karena belas kasih Tuhan. Karena Tuhan mau menggenapi janjinya yang tidak mustahil itu. Kemudian lahirlah Ishak. Tetapi sebelum Ishak pun kita mengenal jalan keluar yang manusiawi. Sehingga lahirlah Ismail. Tetapi Tuhan tidak menghendaki cara yang itu. Maka di hari tua Abraham, di hari tuanya, lahirlah Ishak. Kemudian menyusul Yakub. Bahkan kehidupan Yakub pun juga tidak mudah. Sampai akhirnya klan Yakub pun harus pergi ke Mesir. Karena Yusuf yang lebih dulu ke Mesir. Dan menjadi bangsa yang besar. Sampai akhirnya Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf. Dan bangsa itu menjadi budak. Perjalanan yang begitu rupa. Dari liku-liku perjalanan yang sedemikian rupa. Dari kemustahilan ke kemustahilan yang lain. Tetapi tetap menjadi realitas hidup. Dan sekarang ketika Yesus khotbahnya didengar oleh 5.000 orang lebih itu. Mereka membutuhkan makanan. Uang 200 dinar tidak cukup untuk kebutuhan mereka makan. 5 ketel roti dan 2 ekor ikan, apa artinya untuk 5.000 orang laki-laki atau sekitar asumsi 10.000 orang lah. Namun Tuhan Yesus mampu memberi mereka makan hingga kenyang. Istilah itu sangat penting. Makan hingga kenyang. Tuhan juga mengutamakan ketertiban. Tuhan membuat mujizat, Tuhan memelihara, Tuhan memberi makanan, tapi juga perlu ketertiban, perlu disiplin. Disiplinlah supaya mereka duduk dengan rapih. Kemudian, murid-murid sebetulnya juga tidak mudah mengatur orang sebanyak itu. 12 orang mengatur ribuan orang. Katakan dengan asumsi satu murid mengatur 1.000 orang, itu bukan pekerjaan yang gampang, saudara. Dan mereka tertib dan duduk. Dan Tuhan memberkati apa yang ada. Apa yang ada pada waktu itu? Ialah 5 ketel roti dan 2 ekor ikan. Tuhan memberkati apa yang ada.
dan semua makan dengan kenyang. Bukannya sampai di situ. Setelah dikumpulkan sisanya ada 12 bakul. 12 keranjang. Bagaimana mungkin itu? Sisa melebihi apa yang ada lebih dulu. Kalau 12, sisanya 5, itu masuk akal. Tapi 5 ketul, sisanya 12 bakul. Ini betul-betul merupakan mujizat. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, sisanya 12 bakul. Hitungan dari mana itu? Itu bukan hitungan matematis manusia. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sisanya lebih banyak dari yang ada sebelumnya? Ini lagi ketidakmungkinan. Dan itulah kemustahilan manusia. Sisa biasanya lebih sedikit dari apa yang sebelumnya ada. Tetapi justru pada waktu itu, sisanya jauh lebih banyak daripada apa yang ada sebelumnya. Dan itulah mujizat. Jadi bicara soal membuang makanan, ini cerita sedikit. Menurut catatan, Indonesia ini merupakan negara nomor 2 di dunia dari banyak sumber makanan. Jadi sumber makanan di Indonesia ini sebetulnya nomor 2 dibandingkan dengan negara lain di seluruh dunia. Nomor 1 Brasil. Tetapi Indonesia ini juga nomor 2 dalam membuang sisa makanan atau membuang makanan. Di sini banyak makanan, di sini banyak sumber makanan, tetapi mengapa masih ada yang kelaparan? Dan inilah perlu dipertanyakan. Tentu ada sebab mengapa sampai dengan demikian. Tuhan membuat mujizat, namun juga mementingkan ketertiban. Tuhan juga mementingkan disiplin. Dan semua menjadi saksi dan mengalami apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Belas kasih Allah, belas kasih Tuhan Yesus sungguh komprehensif. Baik dalam hal-hal rohani, hal makan minum, jasmani, dan ketertiban kerja. Lalu, apa yang dapat kita pelajari? Kesimpulan apa yang kita dapat peroleh dari pengalaman dan narasi Yesus memberi makan 5.000 orang itu dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, ditambah lagi dengan ketidakmengertian dan ketidakmungkinan perhitungan Filipus maupun Andreas. Tetapi semua sudah berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dan kehendaki. Jadi memperhatikan peristiwa ini dan dikaitkan dengan tema kita, maka kita dapat belajar bahwa belas kasih Allah sungguh amat dibutuhkan manusia yang amat terbatas ini. Filipus dan Andreas mewakili kita bahwa dalam kondisi tertentu kita memang tidak mampu memecahkan masalah dengan kemampuan yang ada pada kita. Namun Tuhan selalu sanggup memberi jalan keluar yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah masing-masing pribadi kita. Dan apa yang menjadi masalah keluarga kita masing-masing. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Apa yang ada pada kita, Tuhan akan memberkatinya. Sehingga sisanya akan terlimpah-limpah. Juga apa yang sedang kita alami oleh bangsa kita. Apa yang sedang dialami oleh dunia pada masa kini. Mungkin sekarang ini kita merasa tidak mampu dan tak berdaya menghadapi COVID-19 sampai dengan tahun 2022 ini. Meskipun segala upaya sudah dilakukan, namun Tuhan yang mampu memberkati apa yang ada pada kita. Seperti
apa yang ada pada mereka, yaitu 5 ketel roti dan 2 ekor ikan, Tuhan sanggup memberkati. Kalau itu kita aplikasikan pada masa kini. Dengan persoalan ini saja, berkaitan dengan COVID-19 ini. Apa yang sudah ada pada kita? Kalau 5 ketel roti dan 2 ekor ikan itu yang ada pada antara 5.000 orang itu, masa yang banyak itu, kalau kita aplikasikan pada masa kini, mungkin bentuk 5 ketel roti dan 2 ekor ikan itu bisa dalam bentuk vaksin. Mungkin itu protokol kesehatan. Mungkin itu isolasi dan upaya-upaya manusiawi yang sudah dilakukan. Namun kita membutuhkan uluran tangan dan belas kasihan Tuhan, sehingga kita semua melewati itu semua dan tetap ada berkat di dalamnya. Dalam Efesus 1 ayat 19 Paulus menulis, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari pada pagi dan siang hari ini. Kami bersyukur karena Tuhanlah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan juga memberkati apa yang ada pada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami senantiasa membutuhkan belas kasih Tuhan. Sehingga kehadiran Tuhan betul-betul menjadi kehadiran yang nyata dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan seluruh bangsa kami dan umat manusia di muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan doa ini kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi dan selamat beribadah kepada Tuhan, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudara berada. Atas nama seluruh anggota jemaat GKR Gedong, Badan Pengurus Jemaat dan hamba-hamba Tuhan, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Lotna Tigor Sihombing dan juga Pendeta Hendra Buana yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah pertama dan juga kedua hari ini. Tuhan Yesus memberkati para hamba-hamba Tuhan ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan atau persembahan syukur, saudara bisa transfer ke rekening gereja yang tertera atau melalui QR code. Ya, Tuhan memberkati saudara sekalian dan biarlah persembahan saudara diberkati oleh Tuhan menjadi bermanfaat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di GKR Gedong. Selamat ulang tahun kepada saudara yang berulang tahun dari tanggal 2 Februari sampai dengan 25 Februari yang akan datang, yaitu Mancan, Bun Junfa, Roy Marulido Sitomorang, Indra Suhirman, Ku Fekyun, dan Dela Febrian. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Dan pada jam 10 ini ada ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu sekalian bisa mendampingi anak-anaknya untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu pada pukul 10 di siang ini melalui kanal YouTube GKR Gedong. Kebaktian pada hari Rabu, persekutuan doa pada hari Rabu, firman Tuhan disampaikan oleh Guru Injil Erita Sihombing dengan tema Do You Love Me? Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti melalui kanal YouTube GKR Gedong pada pukul 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada hari Minggu, ibadah umum Minggu pada jam 8 pagi, firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Regi Arthur dengan tema Antara Kasih dan Berkat. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan akhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita
dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati.